أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, zahir batin. Dan alhamdulillah kita patut memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berbagai nikmat dari Allah, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat umur, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menikmati kembali kehidupan kita pada hari ini. Shalawat salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat ngaji yang dirahmati Allah, ketika kita mendengarkan nama ayat kursi, kira-kira yang terbersit dalam benak kita ini apa? Mungkin sebagian banyak akan mengingat bahwa ayat kursi ini adalah sesuatu yang agung. Ya, itu benar sekali. Akan tetapi jika terbersit dalam hati kita, ketika kita ingat ayat kursi, yang diingat itu ada kemungkinan adalah satu ayat yang dapat mengusir setan, mengusir jin dalam tubuh kita, di rumah kita, dan di tempat kita. Mungkin sebagian besar ini punya persepsi seperti itu. Apakah benar? Saya tidak menyalahkan dalam hal ini. Akan tetapi ada baiknya jika kita memahami satu ayat untuk mengerti akan satu ayat dari Allah, beberapa ayat juga. Ada baiknya kita coba mengkaji tentang asbabun nuzul dari firman-firman Allah ini. Di mana kita mengutip sebagian kecil aja atau beberapa hal, bahwa asbabun nuzul daripada ayat kursi ini yaitu Allah turunkan ketika Rasulullah sudah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan di situ timbul kekhawatiran Rasulullah akan gangguan-gangguan dari kafir-kafir Quraisy dan kafir-kafir yang lainnya kepada umat Islam yang pada waktu itu tentu butuh perlindungan. Maka Allah turunkan ayat ini melalui malaikat Jibril. Dan konon diceritakan malaikat Jibril ini dikawal atau ditemani dengan kurang lebih 70.000 malaikat yang lain. Maka konon dikisahkan katanya seluruh bumi ini bergemuruh, bergetar. Bahkan para setan, para iblis seolah ketakutan. Ada yang lari terbirit-birit dan ada juga yang bersembunyi. Maka ayat kursi ini sebagian ulama juga berpendapat satu ayat yang agung, yang sangat dimuliakan. Kemudian
kita coba setelah kita tahu asbabun nuzulnya. Ayat kursi ini jika kita telaah, kita coba baca dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini menegaskan kandungan dari ayat kursi ini itu mengandung makna bahwa Allah mengatakan kepada Muhammad bahwa Allah lah yang zat yang berhak disembah, karena tiada ada Tuhan selain Dia. Dialah yang maha hidup, sedangkan semua kita adalah yang maha mati. Allah yang mengurus kita sebagai makhluknya, dari makhluk yang besar sampai yang kecil, yang tampak oleh mata dan tidak tampak oleh mata. Allah mengurus semuanya, tanpa sedetik pun melewatkan akan kepengurusannya. Subhanallah. Jika ayat kursi ini hanya sebatas kita gunakan untuk mengusir setan, kira-kira ini menurut hati nurani saja ya, bukankah firman Allah itu, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk kepada umat Islam? Firman Allah yang mulia ini diperuntukkan seluruh manusia untuk kepada kehidupan yang lebih baik. Al-Quran juga termasuk ayat kursi ini seharusnya menambahkan keimanan dalam hati kita betapa agungnya Allah, betapa besarnya Allah, betapa maha sucinya Allah. Kenapa firman Allah ini selalu dikait-kaitkan dengan mengusir setan, mengusir jin, dan lain sebagainya? Alangkah hinanya firman Allah ini. Alangkah hinanya firman Allah yang suci ini, jika hanya untuk mengusir setan dan untuk mengusir jin. Sedangkan yang beredar di masyarakat kita, pasti mungkin 70% kurang lebih, ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran atau ayat kursi ini, kita membayangkan sesuatu yang seram. Sebagai cek aja, ketika kita lewat di satu tempat yang kata orang seram, di situ sering muncul ini itu, atau dilewat di satu kuburan yang diceritakan tentang keseramannya, kira-kira yang timbul dalam hati kita apa? Wah, ini harus baca ayat kursi nih, atau melihat seorang yang katanya ada yang kesurupan. Yang terbayang dalam hati kita apa? Kalau boleh jujur, mungkin ayat kursi ini yang timbul dalam hati dan pikiran kita. Sedangkan ayat kursi ini mengandung makna tentang keagungan Allah. Di situ ada nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifat Allah yang mulia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya hayyu, ya qayyum. Allah yang hayyu, yang maha hidup, yang qayyum, yang tidak pernah tidur, yang terus mengawasi kita siang malam, menjaga kita dari tidurnya dan dari segalanya. Betapa Allah mengurus kita. Nah, seharusnya ketika kita memahami ayat kursi ini, kita mengingat akan keagungan Allah, maka akan timbul keimanan dalam hati sanubari kita. Kemudian secara rasional, secara pikiran kita, jika ayat kursi ini hanya ditujukan untuk mengusir setan dan jin, alangkah kurang ajarnya kita. Firman-firman Allah yang seharusnya menjadi petunjuk dan pedoman hidup kita, malah kita gunakan sebagai pengusir setan dan jin. Padahal bisa saja
ayat-ayat Allah termasuk ayat kursi ini ditujukan untuk meruqyah kita. Sifat syaitoniah yang ada dalam hati kita, sifat iri, dengki, hasud, fitnah sana sini, nah itulah sifat syaitoniah yang sebenarnya. Dan ini yang harus diruqyah. Apakah bisa ayat kursi ini? Insya Allah bisa dengan kehendak Allah. Maka tujukan ketika kita membaca ayat kursi, jangan ditujukan hanya untuk mengusir setan, jin yang memang tidak tampak oleh kita, yang bayangan kita suatu yang seram. Itu secara otomatis kita menghinakan ayat-ayat Allah yang suci. Maka secara tidak langsung jatuhlah kita kepada satu yang namanya syirik khafi, syirik yang tidak kita sadari, syirik yang samar. Maka apabila kita hanya tujuan membaca ayat kursi ini untuk mengusir setan, mengusir jin, akan termasuk ke dalam kategori syirik khafi. Bagaimana supaya kita tidak terjebak ke dalam syirik khafi? Maka niatkan ketika kita membaca Al-Quran, ayat apapun termasuk ayat kursi ini, untuk semakin menebalkan keimanan kita, untuk menghancurkan sifat-sifat syaitoniah yang ada dalam diri kita, agar kita terhindar daripada syirik khafi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim.